Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sobihi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Kacung Bagus Arya Anom akan mengetengahkan sebuah cerita yang berjudul Kisah Pemuda Badelen, Prawira Lodra. Sebelum melihat dan menyaksikan, jangan lupa untuk like, share, dan komen. Juga subscribe-nya dan ikuti terus gabung. Tetap di channel KBAA Channel Official. Supaya Anda mengetahui tentang sejarah-sejarah baru yang Kacung Bagus Arya Anom ceritakan buat Anda. Jangan lupa simak dan hayati apa yang malam ini Kacung Bagus Arya Anom akan membawa sebuah cerita yang berjudul Kisah Pemuda Badelen, Prawira Lodra. Selamat menyimak cerita berikut ini. Bagelen, tepatnya daerah Kedu Banyu Urip, adalah tanah kelahiran Wira Lodra. Seperti diceritakan dalam Babat Dermayu dan naskah Babat Bagelen dalam naskah Bahwa Bagelen, diceritakan ada seorang anak dari Tra Banyu Urip yang bergelar Prawira Lodra atau Wira Lodra. Diceritakan pula bahwa tokoh Wira Lodra sezaman dengan pemerintahan Mataram Islam pada era Sultan Agung tahun 1613 sampai tahun 1645, Banyu Urip merupakan nama sebuah desa yang saat ini berada di Kecamatan Banyu Urip, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Adapun Bagelen adalah nama sebuah desa yang berada di Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Sebelah barat Bagelen berbatasan dengan Kecamatan Banyu Urip. Sebelah timur Bagelen berbatasan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta. KPUPR Kabupaten Purworejo 2020, wilayah Yogyakarta dahulu. Sebagai pusat wilayah Kerajaan Mataram Islam, menurut Purbajaraka 1954, nama Bagelen sendiri berasal dari kata Pagelan, yang merupakan perubahan dari kata bagian dari wilayah Kerajaan Galuh kuno. Tidak mengherankan bila garis nasab Wira Lodra juga terhubung ke Kerajaan Pajajaran Sunda Galuh. Tanah Bagelen terbagi menjadi dua bagian, yaitu wilayah Bagelen di sebelah barat Sungai Progo sampai timur Sungai Bogowonto yang disebut Tumbak Anyar. Wilayah di barat Sungai Bogowonto sampai timur Sungai Donan Cilacap disebut Urut Sewu. Wilayah Tumbak Anyar dan Urut Sewu itulah yang dinamakan Tanah Bagelen. Adapun wilayah Bagelen terbagi menjadi beberapa kabupaten, yaitu Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Purworejo, Gabungan Kadipaten Kutoarjo, dan Brengkelan, Kabupaten Kebumen, Gabungan Kabupaten Ampel, Gombong, Karanganyar, dan Kutowinangun, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Wonosobo. Sisa dari wilayah yang dahulu dikenal sebagai Urut Sewu atau Ledok dalam peta kekuasaan Jawa kuno. Pada era Tarumanegara, Bagelen berasal dari wilayah yang bernama Bagaluhan, kemudian menjadi Pagaluhan, Pagelen, Bagelen. Keberadaan wilayah Bagelen di atas menegaskan asumsi bahwa Bagelen yang terdapat di naskah Babat Dermayu sebagai asal dari Wira Lodra, sebagai wilayah yang merujuk kepada wilayah yang dahulu disebut sebagai Tanah Bagelen, yang membentang mulai dari Cilacap sampai dengan wilayah Kulon Progo
Daerah Istimewa Yogyakarta menyebutkan Banyu Urip tidak menggugurkan teori asal kedatangan Wiralodra karena Banyu Urip dari Tanah Bagelen. Di Kecamatan Banyu Urip, inilah terdapat situs makam gede yang dipercaya masyarakat sebagai makam keramat Nyai Galuhwati atau Nyai Putri yang dalam naskah Babat Bagelen disebut Eyang Canggah. Dari Bagustaka Wiralodra, Wiralodra diceritakan menjadi menteri desa, kemudian menjadi bagian dari prajurit Mataram. Kisah ini muncul dalam naskah Babat Bagelen, sejarah ringkas Banyu Urip, serta keterangan yang muncul dalam buku Nusa Jawa Silang, Budaya karya Denis Lombard. Kisah ini dimulai ketika Wiralodra bekerja di Kepatihan Mataram pada masa Sultan Agung. Kisah wilayah Wiralodra sebagai pemuda Bagelen yang kemudian direkrut oleh Mataram. Perihal ini terekam dalam isi naskah Babat Bagelen Banyu Urip. Itulah kisah yang diceritakan berjudul Kisah Pemuda Bagelen, Prawiralodra. Bila ada salah kata maupun lisan ucapannya Kacung Bagus Arya Anom, mohon maaf 1000 maaf, mohon ampura 1000 ampura. Karena Kacung Bagus Arya Anom cuma manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Bahkan cuma bisa berencana. Adapun kebenarannya kita pasrahkan semuanya kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam Rahayu, salam hangat, bahagia tanpa batas. Satu rasa, satu jiwa, satu kehendak, satu tujuan. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu. Semoga yang menyimak cerita dari Kacung Bagus Arya Anom, semoga mendapatkan rizki yang deras tanpa batas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.